Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Amos bab 8 ayat 4 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 12. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Kamu yang berpikir, kapankah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapankah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan memperkecil ukuran eva, memperbesar berat shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, serta menjual gandum yang rusak? Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap di hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan membuat gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya seperti perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga kesudahannya seperti hari yang pahit getir. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku mengirim kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?"
Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertobatlah jika kita berbuat dosa. Kita dikasihi oleh Tuhan karena kita adalah anak-Nya. Kita adalah ciptaannya yang paling berharga. Ia rela melakukan apa saja untuk membawa kita kembali mengasihi Dia. Ia rela lahir, sengsara dan wafat bagi kita. Tuhan tidak menjadi buku atau patung atau benda tertentu, namun Ia disalibkan bagi kita agar kita bisa melihat betapa Ia mengasihi kita. Kita yang berdosa ini dipanggil dan dikasihi oleh-Nya. Saudara terkasih, bacaan Injil pada hari ini adalah salah satu kisah favorit di dalam Injil-Injil, yakni kisah panggilan Santo Matius si pemungut cukai. Matius yang oleh orang agamis pada masa itu dipandang sebagai pendosa berat, justru disapa oleh Tuhan Yesus. Pada masa itu, pemungut cukai dianggap pendosa berat karena mereka memungut pajak dari orang Yahudi atau sebangsanya untuk kemudian diserahkan kepada penjajah atau kekaisaran Romawi. Kerap dalam praktek pengumpulan pajak, mereka menggunakan kekerasan untuk mencapai target pengumpulan pajak. Mereka menindas rakyat, mencari keuntungan pribadi dan menjilat penjajah. Oleh sebab itu, mereka dianggap hina dan sangat berdosa. Namun Tuhan Yesus tetap memandang mereka berharga. Bukan karena kekayaan yang mereka miliki, namun karena jiwa mereka perlu diselamatkan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus bersabda, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudariku terkasih, kita semua adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan karena Ia mengasihi kita. Jika ada kita jatuh dalam dosa, ingatlah betapa Tuhan mengasihi kita dan berusahalah untuk kembali. Jika ada saudara kita dalam iman jatuh dalam dosa, dengan cara yang tepat, ingatkanlah mereka betapa Tuhan mengasihi mereka. Tidak ada seorang pun yang boleh merasa bahwa kita lebih layak untuk dikasihi oleh Tuhan. Begitu pula sebaliknya, kita harus ingat bahwa betapapun besarnya dosa kita di hadapan Tuhan dan betapa jahatnya perbuatan kita menyakiti hati-Nya, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita. Semoga demikian.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.